Buku ini udah lumayan lama terbit, tapi baru-baru ini banyak orang yang bahas tentang plot twist dari buku ini. So, mari kita bahas The Silent Passion karyanya Alex Michaelides. Buku ini merupakan buku misteri thriller tentang seorang istri yang membisu setelah membunuh suaminya. Ia menembak suaminya secara brutal berulang kali, kemudian memutuskan untuk membisu, tidak mengatakan satu kata apapun, yang membuat tanda tanya besar apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang membuat si istri membunuh suaminya. Meskipun tidak mengatakan satu kata apapun, tapi si istri ini, karena ia adalah seorang pelukis, tiba-tiba aja ia melukis suatu lukisan dan menuliskan suatu kata misterius di lukisan tersebut. Kata tersebut adalah Alcestis. Jadi apa makna dari Alcestis tersebut dan apa kaitannya dengan pembunuhan yang ia lakukan terhadap suaminya? Kejadian yang terjadi membuat seorang psikoterapis yang bernama Theo Faber ingin membantu sang istri ini yang bernama Alicia untuk menghadapi apa yang sedang ia lalui. Theo Faber atau si psikoterapis ini merasa hatinya tergerak untuk membantu si Alicia. Karena Alicia setelah membunuh suaminya, ia tidak mengatakan satu kata apapun. Jadi si Theo Faber atau seorang psikoterapis ini datang untuk membantu Alicia supaya menyembuhkan mungkin trauma apa yang telah terjadi padanya dan juga supaya si Alicia dapat berbicara kembali dan sembuh dari trauma-traumanya tersebut. Di buku ini juga akan diceritakan tentang perjalanan atau kisah hidup dari sang psikoterapis Theo Faber, yang mana ia ngerasa relate dengan kondisi yang sedang dialami oleh Alicia, or sang istri yang membunuh suaminya tersebut, sehingga kita bisa melihat cocokologi antara apa yang dilalui oleh psikoterapis dalam kehidupannya dengan apa yang juga dilalui oleh Alicia. Ia berusaha sangat keras, mulai dari menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi kepada Alicia, kenapa ia memutuskan untuk tidak berbicara satu kata pun setelah melakukan kejadian tersebut. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Theo Faber sebagai psikoterapis lumayan sangat menarik menurutku, apalagi ia melakukan penyelidikan-penyelidikan kepada orang-orang terdekat yang kenal dengan Alicia atau orang-orang yang terkait dengan kejadian atau mungkin orang-orang yang ia temui sebelum kejadian tersebut. Menurutku format dari buku ini lumayan menarik karena juga menyediakan sudut pandang dari Alicia melalui buku hariannya, yang mana buku harian tersebut ditulis beberapa hari sebelum kejadian naas tersebut terjadi. Jadi aku sebagai pembaca dibuat menebak-nebak sebenarnya apa yang terjadi melalui buku diary tersebut, apa yang dirasakan Alicia terhadap suaminya, dan menebak-nebak sebenarnya motif Alicia tuh apa untuk melakukan tindak keji seperti itu terhadap suaminya. Saat aku baca bukunya, experience yang aku dapatkan dari membacanya adalah aku seperti ikut menyelidiki kasus yang dialami oleh Alicia. Buku ini sepertinya waktu aku baca, feel-nya lebih ke penyelidikan daripada ke psikologi. Karena pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh si psikoterapis, dia tuh lebih kerasa ke detektifnya, mencari tahu dan mendatangi orang-orang terdekat atau orang-orang yang mungkin terkait dengan kasus tersebut, sehingga ia memiliki cukup informasi yang bisa ia gunakan untuk mendekati si pasien, yaitu Alicia. Next, ayo kita bahas tentang ending dari bukunya atau plot twistnya. Aku nggak mau spoiler, cuma aku mau bahas atau singgung sedikit tentang plot twistnya. Banyak orang yang ngerasa bahwa plot twistnya tuh sangat menjengangkan atau tidak terduga-duga. Tapi bagi aku, sang pembaca, aku nggak tahu kenapa aku bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Dan waktu plot twistnya datang, aku kayak ngerasa, oh jadi kayak gini. Mungkin agak sedikit ketebak sih yang aku rasakan. Atau mungkin aku terlalu berekspektasi tinggi tentang plot twistnya karena banyak lihat review tentang buku ini yang bahas tentang plot twistnya. Jadi aku ngerasa berekspektasi ketinggian bahwa plot twistnya akan sangat wow. Tapi saat baca bukunya ternyata aku bisa menebak dari apa yang akan terjadi, khususnya di bagian plot twist tersebut, bahkan di satu chapter sebelum plot twist itu terjadi. Jadi kesanku untuk membaca buku ini bukan yang terlalu wow banget seperti apa yang udah dibahas oleh beberapa orang yang udah baca buku ini. Buku ini bisa dibilang gak terlalu buruk juga. Aku masih menikmati penyelidikan-penyelidikan dan juga pendekatan psikologis dan juga apa yang dilalui Alicia, dan aku cukup ngerasa entertain saat melihat perkembangan-perkembangan si pasien ini setelah didekati oleh si Theo Faber atau si psikoterapis. Buku ini dapat rating 3 dari 5 bintang dariku, dan ini bersifat subjektif, jadi mungkin bagi kalian yang kurang setuju dengan aku, boleh banget kasih rating berbeda. Dan so that's all, see you in the next video.